Gerak pada tumbuhan. Apa itu gerak pada tumbuhan? Apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, betul. Tumbuhan bergerak karena tumbuhan adalah makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup ialah bergerak. Lalu, bagaimana gerak pada tumbuhan? Apakah tumbuhan itu berlari atau berjalan? Tentu tidak, karena gerak pada tumbuhan beda dengan gerak manusia dan hewan. Lalu bagaimana gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan sangatlah lambat. Tentunya beda dengan manusia yang memiliki organ khusus untuk bergerak. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh sebagian tubuh tumbuhan saja. Tumbuhan yang tingkat tinggi hanya bisa bergerak dengan membengkokkan bagian tubuhnya, pembelitan, getaran, dan lain-lain. Beda dengan tumbuhan yang tingkat rendah atau bersel satu, seperti alga bersel satu, spermatozoid. Tumbuhan tersebut dapat bergerak dengan bebas yang disebut gerak lokomotoris atau gerak pindah tempat. Jadi, apa itu gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan ialah suatu respon terhadap rangsangan baik dari luar ataupun dari dalam tumbuhan itu sendiri. Seperti pada tumbuhan putri malu. Daun putri malu akan menutup ketika disentuh, atau pergerakan akar di dalam tanah yang menuju ke sumber air. Selanjutnya ialah macam-macam gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah gerak endonom, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak endonom ialah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ialah gerak notasi, yang kedua gerak higroskopis. Gerak notasi ialah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contoh, gerak aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena kurangnya kadar air pada tumbuhan, sehingga mengakibatkan kondisi pada tumbuhan kering. Contoh, pecahnya kulit buah polong-polongan. Pembagian gerak pada tumbuhan yang berikutnya yaitu gerak esionom. Ada yang tahu apa itu gerak esionom? Baik, gerak ini merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, baik berupa cahaya, sentuhan, suhu, dan lain-lain. Gerak esionom dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Dan gerak tropisme ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fototropisme. Apa itu fototropisme? Ada yang tahu? Nah, fototropisme adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme ada 2 macam. Fototropisme positif, yakni gerak tumbuhan menuju arah datangnya cahaya. Sedangkan fototropisme negatif, yakni gerakan tumbuhan menjauhi arah datangnya cahaya. Nah, dalam hal ini, auksin berperan penting dalam pembelokan batang ke arah cahaya. Apa itu auksin? Auksin merupakan
zat pengatur tumbuh kimiawi yang berperan dalam pertambahan sel dan pertumbuhan. Auksin berada pada ujung pucuk, sehingga ketika cahaya berada di atas tumbuhan, akan terjadi distribusi dari pucuk ke daerah pemanjangan secara vertikal. Namun, ketika cahaya diberikan dari salah satu sisi batang, menyebabkan distribusi auksin secara lateral atau asimetrik dari sisi-sisi yang mendapatkan cahaya ke sisi yang gelap. Bagian tanaman yang tidak disinari mendapatkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sisi batang pada daerah gelap akan mengalami pertumbuhan sel lebih cepat, sehingga batang seperti berbelok ke arah datangnya cahaya. Bagian tanaman yang tidak disinari mendapatkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme ialah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi pada bumi. Geotropisme ada dua macam, yakni geotropisme positif, gerak pada tumbuhan yang searah dengan gravitasi bumi atau menuju ke arah bawah. Contohnya, gerak akar tanaman yang tumbuh menembus tanah ke bawah. Sedangkan geotropisme negatif, gerak tanaman yang arahnya berlawanan dengan gravitasi bumi atau tumbuh ke atas. Contohnya, gerak tunas tanaman yang tumbuh ke atas. Bagian tumbuhan yang dapat menerima rangsangan gravitasi adalah tudung akar dan pucuk batang. Adanya pembelokan pucuk ke arah atas disebabkan distribusi auksin yang asimetris atau tidak merata pada tanaman dalam posisi horizontal. Pengaruh gravitasi menyebabkan konsentrasi auksin bagian bawah menjadi bertambah. Peningkatan kadar auksin akan merangsang pertumbuhan lebih cepat, sehingga pucuk akan membelok ke atas. Begitupun pada akar yang memiliki asam absisat atau ABA pada tudung akar. Akibat pengaruh gravitasi menyebabkan akumulasi ABA lebih banyak pada bagian bawah, sehingga meningkatkan penghambatan pertumbuhan. Akibatnya, bagian sebelah atas yang ABA lebih sedikit akan tumbuh lebih cepat dan akar juga akan membelok ke bawah. Gerak tropisme selanjutnya yaitu hidrotropisme. Hidro sendiri yaitu air, sedangkan tropisme berarti rangsang, yakni gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Contohnya, gerakan pertumbuhan akar menuju sumber air. Kemudian, tikmotropisme. Tikma sendiri dari bahasa Yunani berarti sentuhan dan tropisme berarti rangsangan, yakni gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya pada tumbuhan yang merambat. Nah, pertumbuhannya akan mengikuti benda yang ditempelinya, seperti contoh tanaman kacang panjang. Nah, tanaman kacang panjang ini biasanya menggunakan kayu sebagai media rambatannya. Gerak tropisme yang terakhir yaitu kemotropisme. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, gerakan Bagian gerak selanjutnya yaitu gerak nasti.
Gerak nasti yaitu merupakan gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama disebut dengan seismonasti. Seismonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan atau sentuhan. Misalnya, bunga putri malu atau mimosa pudica jika disentuh maka akan terjadi rangsangan yang akan merambat ke dasar daun, lalu daun akan menutup. Bagian yang kedua disebut dengan niktinasi. Niktinasi ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Sehingga gerak ini sering disebut juga dengan gerak tidur. Misalnya pada gerak tidur daun pohon turi di malam hari. Hal ini dapat dilihat dari mengatupnya daun saat hari mulai gelap. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Bagian yang ketiga yaitu fotonasti. Fotonasti yaitu merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, misalnya pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Bagian yang keempat yaitu disebut dengan termonasti. Termonasti yaitu merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara sesuai. Yang kelima yaitu haptonasti, adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora atau pemakan serangga yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan venus ketika tersentuh serangga kecil. Berikut ilustrasinya. Salah satunya yaitu tanaman venus atau Dionaimus cipula. Tanaman ini cara kerjanya sebagai perangkap. Ketika ada serangga mendarat di permukaan daun tersebut, lalu potensial kerja bergerak dari rambut itu ke jaringan daun bercuping rangkap dan mengakibatkan cuping tersebut mengatup dengan cepat, sehingga serangga tersebut terjebak dan tidak bisa keluar. Tumbuhan tersebut memerangkap serangga yang kemudian dicerna oleh enzim yang dikeluarkan daun untuk menghasilkan nitrogen dan fosfat bagi tumbuhan. Yang keenam yaitu nasti kompleks, adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor. Rangsangan yang dapat diterima seperti cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerakan membuka dan menutup stomata pada daun. Berikut ilustrasinya. Adanya faktor cahaya tersebut, jika ion K+ dipompa masuk ke dalam sel penjaga sehingga potensial osmotik sel penjaga lebih rendah dari potensial osmotik sel-sel epidermis di sekelilingnya, maka air akan masuk ke dalam sel penjaga dan sel penjaga akan mengembang, sehingga terbentuklah celah stomata atau disebut dengan stomata terbuka. Begitu sebaliknya, apabila stomata tertutup, jika ion K+ dipompa keluar dari sel penjaga sehingga meningkatkan potensial osmotik dari sel epidermis, lalu air akan keluar dari sel penjaga menuju sel epidermis di sekelilingnya, sehingga sel penjaga akan mengkerut. Maka itulah yang disebut stomata tertutup. Yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang berpindah tempat, dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sehingga gerakan ini jika arahnya mendekati sumber rangsangan disebut taksis positif, dan jika arahnya menjauhi sumber rangsangan disebut taksis negatif. Dilihat dari macam sumber rangsangannya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fototaksis.
adalah gerakan sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerakan pada Euglena dan Chlamydomonas yang bergerak menuju ke tempat dengan tingkat pencahayaan yang baik. Berikut ilustrasinya. Ganggang hijau bergerak menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Apabila intensitas cahaya meningkat, maka ganggang hijau dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dari perubahan yang semula gerak fototaksis positif menjadi fototaksis negatif.